Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Novita Anggraini dengan NIM 2030802033 dengan mata kuliah penentuan struktur molekul. Dan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Fitriani, SPD MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Apa itu NMR? Nah, mari kita pelajari bersama-sama mengenai definisi dari NMR. NMR merupakan ilmu yang mempelajari respon beberapa inti dalam kimia organik terhadap pengaruh medan magnet pancaran gelombang radio. Spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Nah, inti atom unsur-unsur dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni atom unsur yang mempunyai spin atau tidak mempunyai spin. Spin inti akan menimbulkan medan magnet. Selanjutnya, pada CNMR ini kita akan membaca apa saja. Yang pertama, jumlah atom karbon atau berapa banyak jumlah sinyal yang akan muncul dalam CNMR. Yang kedua, lingkungan atom karbon. Dan yang ketiga, lihat berapa jumlah protonnya. Nah, pada CNMR kita mempunyai tabel di mana ada pergeseran kimianya atau sebagai data tabel yang digunakan sebagai data apabila pada NMR ditemukan banyak peak. Nah, kita dapat melihat dari tabel NMR yang sudah diketahui ini. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi nilai pergeseran kimia. Yang pertama, ada elektronegativitas atom yang terikat langsung atau berdekatan. Nah, atom dengan elektronegativitas tinggi menyebabkan serapan muncul di daerah downfield. Nah, yang kedua, hibridisasi atom karbon, di mana karbon sp3 menyerap pada 0 sampai 90 ppm. Yang kedua, karbon sp2 umumnya menyerap pada daerah 110 sampai 220 ppm. Dan yang ketiga, karbon C karbonil menyerap pada 160 sampai 220 ppm. Dan yang ketiga, ada tingkat substitusi atom tetangga. Nah, berikut contoh dari spektra CNMR. Terdapat pada rumus molekul C4H7ON. Nah, di mana di sini CNMR-nya termasuk dopel hidrogener. Jadi, pembelahannya singkat semua. Nah, di soal dijelaskan bahwa di pembelahan peak yang A adalah triplet, dan yang B juga triplet, dan yang C juga triplet, sedangkan yang D itu singlet. Nah, setelah mengetahui peaknya, kita buat spektra CNMR C4H7ON, di mana pada Ca nilai pergeseran kimianya yaitu 20,8 ppm triplet, dan Cb itu 30,3 ppm triplet, dan Cc 42,4 ppm triplet, Cd 179 ppm singlet. Lalu, kita menghitung jumlah ikatan rangkap F atau double bond ekivalen, di mana rumusnya yaitu F sama dengan X dikurang setengah Y ditambah setengah Z ditambah 1. X sama dengan 4 jumlah karbon dikurang setengah jumlah hidrogen ditambah setengah yang mengandung nitrogen lalu ditambah 1 sama dengan 2. Kemungkinan senyawa mempunyai dua ikatan rangkap 2, yaitu C karbonil dan C rangkap C, atau ikatan sikloalkana atau gugus nitro, atau kombinasi. Setelah kita menghitung jumlah ketidakjenuhannya, yaitu ada 2, kita buat pendekatan gugus, di mana pada Ca yaitu triplet, dia mengandung 2 hidrogen. Nah, pada Cb juga triplet, dia mengandung 2 hidrogen. Pada Cc juga dia triplet dan mengandung 2 hidrogen. Nah, pada Cd dia singlet, maka dia tidak mengandung hidrogen, melainkan dia merupakan karbonil. Nah, dapat kita lihat dari data CNMR yang merupakan nilai pergeserannya yaitu karbonil atau masuk ke dalam rentang karbonil. Tadi kan sebelumnya kita dapatkan bahwa double bond ekivalennya yaitu 2 atau F sama dengan 2. Nah, kita harus mencari satu lagi karena kita sudah mendapatkan satu yaitu C karbonil. Nah, yang memungkinkan yaitu sikloalkana karena pada Ca, Cb, dan Cc nilai pergeserannya yaitu rendah dan dia tidak tinggi.
Jadi, yang memungkinkan yaitu sikloalkana, bentuk struktur senyawanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat struktur senyawanya, di mana tadi kan yang memungkinkan yaitu struktur dari sikloalkana. Nah, berikut merupakan strukturnya. Nah, pada CH2 terakhir itu berikatan dengan nitrogen karena pada nilai pergeseran kimianya masuk ke dalam bentang. Nah, lalu nitrogen langsung berikatan dengan C karbonil. Nah, setelah itu mari kita hitung berdasarkan nilai pergeseran kimianya ya. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu pada C karbonil. C karbonil nilai pergeserannya yaitu 179 ppm. Nah, kemudian pada CH2 untuk CB yaitu 30,3 ppm yaitu triplet. Sedangkan pada CA yaitu 20,8 ppm triplet. Nah, pada CC dengan nilai pergeseran kimianya yaitu 42,4 ppm, dia langsung berikatan dengan nitrogen berdasarkan dengan nilai pergeseran kimianya yang masuk ke dalam rentang. Nah, selanjutnya nitrogen itu akan langsung berikatan dengan C karbonil. Nah, ketika senyawa dari rumus molekul metil propanoat akan dianalisis dengan NMR, maka muncullah spektrum seperti pada gambar ini. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa terdapat 4 jenis sinyal, di mana pada rumus molekulnya terdapat 4 jenis karbon, yaitu CH3, CH2, C karbonil, OCH3. Maka akan muncullah 4 sinyal. Kemudian, untuk menentukan bahwa pada tiap-tiap sinyal tersebut terdapat 4 jenis sinyal karbon, maka kita harus mengetahui jenis sinyal karbon manakah yang ada pada tiap-tiap sinyal tersebut. Maka, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, kita lihat dari pergeseran kimianya. Pada tabel pergeseran kimia, untuk atom karbon metil akan muncul pada rentang 5-20 ppm, yaitu CH3. Kemudian, untuk karbon metilen akan muncul pada rentang 20-30 ppm, yaitu CH2. Kemudian untuk atom karbon metoksi itu akan muncul pada rentang 50-60 ppm. Dan yang terakhir yaitu C karbonil ester, muncul pada rentang 160-185 ppm. Nah, untuk soal yang kedua, silahkan teman-teman sekalian untuk mengerjakan soal tersebut berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan dan dipelajari pada materi sebelumnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.